Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa la'ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa jalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para pemuda ataupun pemudi, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus kepada Ustaz Ugin, alhamdulillah yang sudah bersama kita, yang insyaallah setiap program ngopi ngobrol perkara iman di Bubula, insyaallah Ustaz Ugin akan selalu standby bersama kita semuanya. Maka kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat dan afiat, serta dibarengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan kepada Allah, dalam kesehatan yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah untuk kedepannya ngopi di Bubula itu seperti biasa sebulan 2 kali untuk kedepannya. Kemarin sempat kita buat sebulan sekali, cuma setelah dipikir-pikir lagi, kita musyawarahkan, kita runggu, jadi ntar akan tetap seperti semula. Begitu juga Ciketuk, sama Ciketuk 1, Ciketuk 2 itu sama juga. Bahkan ntar insya Allah akan kita buat hampir semuanya 2 minggu sekali. Cibungur itu juga ntar akan kita buat 2 minggu sekali. Begitu juga dengan Cisampi, insya Allah. Nah, sehingga ntar insya Allah programnya seperti biasa, yaitu setiap malam Rebo 1 dan 3, 2 dan 4, 2 dan 4. Itu insya Allah setiap di Bubula 2 minggu sekali. Seperti biasa juga ini program tanya jawab, sehingga dibuat lebih rileks, lebih santai. Karena juga pakaian Al-Fakir saya pribadi juga kayak gini, karena ini memang acara betul-betul ngopi, kita ngobrol-ngobrol santai perkara iman. Seperti biasa sebelum tanya jawab ada mukadimah dari Al-Fakir tentang tasawuf, akhlak, ada Ustaz Ugin ntar fikihnya juga. Baik, di sini Al-Fakir ingin sedikit menekankan tentang perkara yang berkaitan dengan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Ini kayaknya sepele, tapi kalau sudah terjadi, kadang-kadang kita tidak bisa menyikapinya. Ini sering. Apa itu? Tatkala kita berbuat kebaikan kepada orang, jangan mengharapkan balasan dari orang. Ini yang dikatakan cara kalau kita pengen istiqomah, mudah, ringan membantu orang. Jangan pernah mengharapkan hasil, pengen dibalas, baik dengan ucapan terima kasih, atau dia berbuat baik kepada kita. Khususnya waktu kita butuh, kita minta tolong kepada dia, dia akan membantu kita. Ini konsep yang salah kita berbuat baik kepada orang lain. Makanya kadang banyak orang kecewa.
Contoh, saya berbuat baik kepada Ustadz Ugin. Kemudian setelah itu Ustadz Ugin tidak berbuat baik kepada saya. Apa yang saya rasakan? Kecewa. Dulu pernah saya bantu Ustadz Ugin, tapi sekarang aja lupa sama saya. Nah, kecewa. Nah, yang seperti ini tidak akan menjadikan kita istiqomah dalam berbuat kebaikan kepada orang lain. Lalu bagaimana caranya? Setiap berbuat kebaikan, tata kita punya niat. Saya berbuat baik sama orang lain itu untuk apa? Sehingga kalau niatnya kita sudah karena Allah, saya berbuat baik karena Allah, saya mengharapkan pahala dari Allah, saya mengharapkan ganjaran dari Allah, saya mengharapkan timbal balik dari Allah, enak. Mau orang ini berbuat baik ataupun tidak, bahkan berbuat jelek atau menggunjing kita, membicarakan kita, it's okay, no problem, gak ada masalah, biasa aja. Kenapa? Karena saya berbuat baik karena Allah. Ini yang dilakukan para salafun soleh. Orang-orang soleh zaman dulu itu gak sedikit banyak. Mereka berbuat baik kepada tetangganya, kepada orang-orang sekitar. Ternyata mereka dizalimi, nggak dibalas. Kenapa? Karena mereka berbuat baik bukan karena manusia, bukan karena ingin dapat terima kasih dari orang, sanjungan. Kalau seandainya beliau butuh bantuan, ntar akan dibalas, tidak. Tapi mereka semua melakukan itu semuanya karena Allah. Nah, inilah yang meringankan kita untuk berbuat baik kepada manusia. Sehingga kalau ingin berbuat baik, niatnya ditata dulu. Saya berbuat baik ini karena apa ini? Karena saya berbuat baik seperti ini karena saya ingin mengharapkan balasan dari Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang harus diingat apa? Kalau kita mengharapkan balasan dari manusia itu ada batasnya. Itu pun kalau kita dibuat baik sama manusia tersebut. Tapi kalau kita berbuat baik mengharapkan balasan dari Allah, Allah sudah janji dalam Al-Quran, hamba aku berbuat baik 1, kata Allah, aku balas minimal 10. Minimal. Maka dalam beberapa ayat, dalam hadis juga, ila ad'afin katsirah, bisa aku lipat gandakan berlipat-lipat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala balasannya. Bahkan skenario indahnya Allah kalau ingin membalas kebaikan hamba yang berbuat baik kepada orang lain, kadang-kadang tidak pernah kita sangka. Contoh, kita pernah bantu orang, setelah sekian tahun ternyata dia sukses yang kita bantu. Kita minta tolong sama dia, ternyata dia lupa sengaja, pura-pura lupa. Kemudian kita merasa kecewa. Tapi waktu kita berbuat baik kepada dia, kita ingat saya berbuat baik karena Allah. Sehingga mudah. Kita minta tolong, dia nggak bantu, nggak masalah. Tapi dia setelah kita keluar, ternyata kita ketemu orang yang dulu pernah kita berbuat baik, tapi kita tidak pernah ingat sama dia. Artinya apa? Kita tidak pernah mengharapkan dia berbuat baik kepada kita. Ternyata dia ingat sama kita. Kamu dulu yang pernah bantu saya sudah. Akhirnya semua kebutuhan dia ditanggung oleh orang tersebut. Ini skenario Allah, caranya Allah. Dan ingat, Allah tidak mungkin membiarkan hambanya yang berbuat baik Allah tidak balas. Tidak mungkin. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita. Kalau tidak hari ini Allah balas kebaikan yang kita buat sama orang lain, tunggu pada saatnya Allah akan balas. Dan Allah kalau sudah membalas itu dengan sebesar-besarnya Allah akan berikan. Sehingga jangan pernah kita merasa butuh balasan dari manusia. Balasan manusia itu cuma seberapa, tapi balasan dari Allah sangat luar biasa. Sehingga mulai saat ini ayo kita terus menebar kebaikan, khususnya berbuat baik kepada orang lain. Dan ingat tata niat kita, hati kita, tatkala akan berbuat baik kepada mereka, ingat saya berbuat baik karena Allah. Sehingga dia membalas ataupun tidak, itu bukan urusan saya. Yang penting saya berbuat ini karena Allah, balasan pun hanya dari Allah. Dan balasan Allah jauh lebih besar daripada balasan manusia. Mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Adapun fikihnya dari Ustaz Ugin, setelah itu kita ada tanya jawab. Nah, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu lahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Anu kusim kuring dipihormat, wabil khusus guru urang sadaya kersana Al-Habib Novel Al-Aftos mata Allah bituli hayati. Anu kusim kuring dipihormat para hadirin, para pemuda, mudah-mudahan sadayana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Langkung dipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji kali syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kali salam mudah-mudahan salamina dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Agung Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajilaf kasadaya kula wargina miwah ka para sahabatna tekalangkung ka urang sadaya nujanten umatna mudah-mudahan kelak di akhirat urang sadaya kami syafaatul ummati mantena amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para pemuda nusami bisi kuring dihormat, alhamdulillah ku ayana urang sadaya diparinang umur panjang sehat walafiat dina wangi yang berbahagia ieu urang sadaya tiasa ngariung tiasa berkumpul di haflah mubarakah di majelis anu mulia dina ranaga ngalaksanakeun acara rutinitas nyaeta acara ngopi ataupun ngobrol perkara iman. Mudah-mudahan kumpulan ieu ngajantenkeun hiji thariqah hiji wasilah kanggo bahagiana urang sasarengan di dunia dugikeun ka akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemuda hadirin anu sami pusing kuring dihormat, insyaallah tema fikih anu baris didugikeun pusing kuring dina wengi ayeuna nyaeta di antawisna larangan-larangan atanapi paharaman-paharaman kajalmi anu ngagaduhan hadas alit. Eta ari hadas alit teh hadas nu matak ngawajibkeun kana wudu. Eta namina hadas alit. Pami hadas ageng hadas nu matak ngawajibkeun kana mandi. Di antawis paharaman atanapi larangan kajalmi anu ngagaduhan hadas alit nyaeta aya 4. Jadi dikala seseorang ngagaduhan hadas alit maka haram teu kenging ngalakonan salah sahiji anu 4 anu insyaallah kusim kuring baris didugikeun. Anu kahiji paharaman kajalmi anu ngagaduhan hadas alit ataupun kajalmi anu teu ngagaduhan wudu nyaeta haram ngalaksanakeun salat. Boh salat wajib ataupun salat sunnah itu hukumna haram. Jadi lamun aya urang teu gaduh wudu ulah wani-wani ngalaksanakeun salat, maka salat nagih teu sah bade jeung dosa ongkoh. Bade salat maghrib, salat isya, salat subuh, pokokna salat anu 5 waktu ataupun salat sunnah itu hukumna haram lamun urang ngalaksanakeun salat teu gaduh wudu. Teras anu kadua paharaman kajalmi anu teu ngagaduhan wudu ataupun kajalmi anu ngagaduhan hadas alit nyaeta at-tawaf, haram ngalaksanakeun tawaf. Nyaeta ari tawaf teh ngurilingan Ka'bah eta namina tawaf. Saumpamina ayeuna urang nuju aya di tanah suci bade ngalaksanakeun tawaf, boh tawaf wajib ataupun tawaf sunnah itu dianjurkeun kedah gaduh wudu. Naon sababna? Sabab li anna tawaf bi manjilati shalah. Sabab ari tawaf teh sami darajatna sareng ngalaksanakeun salat dina pada kedah gaduh wudu. Beda sareng amaliyah anu sanesna. Misalkan ayeuna urang tos ngalaksanakeun tawaf bade ngalaksanakeun sa'i. Nah, saumpamina cenah ge sa'i mah teu ngagaduhan wudu itu diperbolehkan, silahkan teu naon-naon. Tapi lamun ayeuna tawaf itu kedah gaduh wudu. Kedah gaduh wudu. Jadi saumpamina ayeuna urang nuju tawaf, misalkan ayeuna batal wuduna, maka tawafna oge batal, henteu sah. Nah, jadi kayak urang kedah ditambihan deui, teu kedah ngawitan ti mimiti deui. Misalkan ayeuna 7 puteran, nembe 3 puteran urang tos batal, urang wudu deui tinggal neruskeun anu puteran ka-4. Jadi teu kedah mimiti deui awal gitunya. Jadi tinggal neruskeun bae di kawit nomor 4, puteran ka-4 kalima kagenep nepikeun ka 7. Teras nomor ka-3 paharaman ataupun larangan kajalmi anu teu ngagaduhan wudu ataupun kajalmi anu ngagaduhan hadas alit nyaeta wamasul mushaf, haram nyabak Al-Qur'an, haram nyabak mushaf. Awas, jadi urang kedah hafal di mana-mana ayeuna urang teu gaduh wudu itu nyaga Quran hukumna haram, teu kenging gitunya, teu kenging. Nah ayeuna urang kedah terang naon anu disebat mushaf, naon anu disebat Quran. Nyaeta anu disebatkeun mushaf teh sakumaha keterangan dina syarah Safina wa huwa ma kutiba alaihi Quran, sakur-sakur perkara, sakur-sakur barang anu tertulis
huruf Al-Quran anu tertulis ayat Al-Quran maka itu disebutkan Quran tetapi mushaf. Jadi orang ulah sampai ngagaduhan berpendapat bahwa anu disebutkan Quran teh nu urang sok dianggo ngaos anu dimulai juz kahiji nepikeun ka juz 30. Jadi walaupun tidak berbentuk seperti itu, nu penting ayat tulisan Al-Quran maka itu disebutna Quran. Contoh supaya jelas. Misalkan ayeuna urang nulis surat Al-Fatihah dina papan tulis. Nulis surat Al-Fatihah dina papan tulis dina bor dimulai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin nepikeun ka waladhdallin. Nah, kusabab itu bor tulisan Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah itu termasuk surat dina Al-Quran maka itu bor sami disebutna mushaf. Jadi dikala ayeuna urang bade nyaga peta bor wajib urang kedah gaduh wudu. Jelas. Atau contoh deui ayeuna nu tos populer umabi ayeuna zaman modern gitunya saumpamana ayeuna urang ngiring tahlil dinu maoteun atanapi maca Quran. Misalkan ayeuna kusabab cenah ge Qur'an teu ngabantu urang ngiring tahlil, urang ngabantunan HP atau handphone. Pas ayeuna urang bade baca Yasin, si handphone teh dibuka aplikasina. Dibuka aplikasi Al-Quran surat Yasin, nah itu urang kedah gaduh wudu. Walaupun anu dibantu anu dicepengna HP. Sabab aplikasi anu urang dibuka itu aplikasi Al-Quran. Bade jeung urangna teu gaduh wudu. Mata lamun ayeuna urang bade maos Quran, bade maos Yasin dinu maoteun atau sanes dinu maoteun, saumpamana ayeuna urang teu ngabantu Yasin bade muka aplikasi Al-Quran dina HP, maka itu kedah gaduh wudu jeung pang HP-na. Jadi ulah sampeulah dari macam lagi HP, sanes sanaoskeun HP oge kusabab tulisan Al-Quran, maka itu urang wajib gaduh wudu. Teras anu terakhir atau pinu kaopat larangan paharaman kajalmi anu teu gaduh wudu, kajalmi anu ngagaduhan hadas alit nyaeta wa hamluhu haram ngabantun Al-Quran. Anu tadi mah nyagap Al-Quran, anu kaopat mah ngabantun membawa Al-Quran, membawa mushaf itu hukumna haram, hukumna teu kenging lamun ayeuna urang teu gaduh wudu. Illa fi amtiatin diistisna kecuali dina barang atanapi cenah ayeuna dina perkara anu eta barang teh dihijikeun sareng Al-Quran itu diperbolehkan. Cuman tujuanana tujuan ulah ngabantun Quran, tapi tujuanna tujuan ngabantun barang. Itu tetep diperbolehkan teu sawios-wios. Contoh saperti kieu. Ayeuna urang bade ka Kuningan, bade ka pasar baru, bade ka Kuningan. Caritana urang ka Kuningan teh misalkan ngabantun dingkul, saumpamana ngabantun dingkul. Eta dingkul teh urang teh dieusian ku angguan, meser angguan diwadahan kana dingkul. Terus cenah ge ayeuna meser buku diwadahan kana dingkul. Terus meser cenah ge ayeuna naon namina teh keresek diwadahan kana dingkul. Terus meser Al-Quran ongko. Nah padahal ayeuna urang teu gaduh wudu. Dan jarang gitunya. Bila perlu teu aya lah ayeuna jalmi bade ka pasar wudu lah itu jarang aya. Nah ayeuna urang bade meser Al-Quran ongko. Nah kusabab ayeuna urang teu gaduh wudu eta Al-Quran teh dihijikeun kana dingkul sareng angguan, sareng cenah ge ayeuna keresek, sareng ayeuna barang-barang anu sanesna, maka itu diperbolehkan. Walaupun ayeuna urangna teu gaduh wudu. Cuman tujuan urang ngabantuna ulah tujuan ngabantun Quran, tapi tujuan ngabantun barang. Jelas. Jadi sakali deui itunya di mana-mana ayeuna urang teu gaduh wudu itu haram ngabantun Al-Quran kecuali lamun Al-Quran eta dihijikeun sareng barang anu sanes. Itu diperbolehkan ngabantun eta Quran. Cuma tujuanana ulah tujuan ngabantun Quran, tapi tujuanna ngabantun barang. Ta eta opat paharaman kajalmi anu teu gaduh wudu. Haram ngalaksanakeun salat, haram ngalaksanakeun thawaf, haram nyabak Al-Quran, atanapi tulisan, atanapi barang anu eta tulisan teh ditulis nami-nami Al-Quran, anu contoh anu tadi seperti dina papan tulis, atanapi muka aplikasi HP anu Al-Qur'ana dibuka itu kedah gaduh wudu. Terus anu kaopat haram ngabantun Al-Qur'an terkecuali lamun ngabantuna dina barang.
Asal diniatan tujuanana ulah ngabantun Quran tapi tujuan ngabantun barang. Terus ayeuna aya deui di antarana paharaman kajalmi anu teu gaduh wudu, kajalmi anu ngagaduhan hadas alit, haram deui nyaeta sujud syukur. Sujud syukur atau sujud tilawat itu jalmi anu teu gaduh wudu hukumna haram. Nu kumaha cenah sujud syukur teh? Nyata ari sujud syukur teh urang sujud syukuran ka Allah Subhanahu wa taala kusabab Allah Subhanahu wa taala maparinan kanikmatan ka urang sadaya. Contoh sapertikeun kieu supaya jelas. Misalkan ayeuna Kang Peri misalkan aya Kang Perinya aya. Misalkan Kang Peri ayeuna wengi teh duka tos ngimpi naon gitu nya duka tos ngimpi naon tiba-tiba gugah subuh tos salat subuh parel ya salat subuh aya jalmi nu kata ketrok cek eta jalmi teh assalamualaikum ieu leres cenah teh bumina Kang Peri teh mohon leres tiba-tiba eta Kang Peri teh kenging hadiah di perusahaan rokok misalkan pas dibuka hadiahna 100 juta ayeuna saking ku bunga-bungana saking ku bahagiana Kang Peri itu melaksanakan sujud syukur. Nah, ayeuna dina raraga sujud syukur itu Kang Peri wajib gaduh wudu. Wajib gaduh wudu. Balijeun kadang nganggo aturan sujud syukur. Di antarana kudu nutupan aurat, sujud syukur teh kedah mayun kiblat, teras kedah gaduh wudu, balijeun kedah lebat waktu. Nah, ayeuna sok loba aya kajadian ieu ku sababena jalmi teu hafal itu nya ngalaksanakeun sujud teh padu bae sujud syukur. Sok dalam ayeuna urang ningali dina TV misalkan aya audisi, aya pemilihan artis bawa kumaha itu nya eta cenah ge pas ayeuna tos kapilih jadi runner up atau jadi juara kahiji saking ku bunga-bungana sujud syukur. Padahal mah eta sujud syukur teh duka mayun kiblat duka henteu, teu gaduh wudu bari jeung ayeuna auratna ka mana-mana, rambutna teu urai ka mana-mana, itu teu sah sujudna. Teu sah. Jadi urang ngalaksanakeun sujud syukur teh di antarana kedah suci tina hadas, 2 kedah mayun kiblat, kedah nutupan aurat, kedah lebet waktu. Maksudna lebet waktu teh lebet waktu anu sanes diharamkeun. Mati aya di antarana anu diharamkeun, anu 5 gitu nya, anu 5 di antawisna menjelang waktu maghrib atau habis anu salat asar gitu nya eta teu kenging ngalaksanakeun sujud syukur. Nah eta. Jadi sakali deui paharaman larangan kajalmi anu teu ngagaduhan wudu, kajalmi anu ngagaduhan hadas alit, tadi diharam salat, bawa salat fardu atau salat sunat, kaduana haram tawaf, katiluna haram nyaba Quran atau barang atau naon bae anu tulisan Al-Qur'an termasuk aplikasi HP atau napi nu kaopatna nyaeta ngabantun Quran kecuali dina barang anu sanes ngabantun Qur'ana asal tujuanna ulah ngabantun Quran ditambah sareng sujud syukur itu wajib kedah gaduh wudu. Sakitulah etang-etang fikihna atau beli air ke kahantos nanti beli air pada ditaroskeun mangga ditaroskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol, barangkali ada yang bertanya itu jangan dianggurkan itu makanannya. Nggak boleh dibungkus di kresek juga bisa. Tempat. Enggak, dileet. Enggak. Sambil dileet, sambil silakan mau nanya. Ustaz, dileet Ustaz. Dileet. Ayo, barangkali yang bertanya, Mai.
Allah, ada yang nanya? Pertanyaan bebas ya, tidak mesti harus di tema yang Al-Fajir bahas atau Ustadz Ujin bahas. Temanya bebas pertanyaannya, namanya aja ngobrol perkara iman. Jadi yang sekiranya mungkin dialami dari pagi, siang, sore sampai malam ini, barangkali ada yang menanyakan seputar agama, silakan. Tadi insya Allah akan dijawab. Al-Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kalau seandainya lagi sholat ya, terus pakai celana, pas ingat celana itu kotor padahal udah sholat itu nggak khusus mungkin ya, itu gimana Bib? Apa lanjut sholat apa gimana? Baik, ada pertanyaan bagaimana hukumnya kalau kita sholat pakai baju atau celana yang kotor? Kira-kira sholat kita itu sah diterima ataupun tidak? Baik, pertama yang perlu diingat, sholat itu selama yang kita pakai tidak najis maka tidak menjadi masalah. Ini hukum umumnya dulu. Kita pakai baju habis dari sawah, selama nggak ada najisnya nggak masalah. Habis main bola, kalau mau pulang kayaknya nih sholatnya bisa hilang ini, sehingga sholat pakai celana yang dipakai main bola nggak jadi masalah. Yang penting kan celana pendek, celana ini nutup aurat, yang lututnya itu tertutup, paling nggak ya sampai sepetis lah, sehingga itu tidak menjadi masalah. Kotor itu bukan sesuatu yang najis, ya, karena yang najis itu yang tidak sah, tidak boleh. Kalau kotor tidak masalah. Karena becek, hujan sekarang nih, lagi jalan di pinggir saya Muhibat, genangan air banyak, motor mobil lewat, mukanya becek, bajunya becek, celananya becek, nasibnya becek lagi waktu itu. Nah sehingga waktu itu anggap saja waktu sholat udah mepet. Kalau pulang ini kayaknya waktunya nggak bakal kedapetan sholatnya, maka sholat dengan itu tidak masalah. Bukan becek, tapi kan najis. Kecuali antum kita melihat di air menggenang becek tersebut itu ada tainya kuda. Nah, itu berarti kan beceknya, tapi itu adalah air yang sudah ada najisnya, maka itu menjadi tidak boleh kita pakai untuk sholat. Kenapa? Itu kan becek lagi, itu najis. Ya, tidak menjadi masalah. Jadi kalau becek tidak menjadi masalah, tapi kalau sudah ada kotorannya, ada najisnya, baru tidak diperbolehkan atau tidak sah. Kemudian yang kedua, tadi bicara masalah umum najis. Kemudian yang kedua, kita ini harus ingat kita sholatnya ngadep siapa. Kalau kita mau melamar pekerjaan, kita pakai baju yang paling bagus, belum punya kemeja beli, ngutang-ngutang sudah. Kenapa? Hari pertama mau ngelamar pekerjaan, biar dilihat enak sama si direktur, dianggap rapi, terpesona, saya diterima. Kenapa sama manusia kita bisa seperti itu, sama Allah kok enggak? Kadang kita mau cuma pakai kaos, sholat, ngadep Allah, gimana? Kita minta rezeki dimudahkan sama Allah, tapi ngadep Allahnya kurang ajar ya. Patokannya gini, tolak ukurnya barometernya biar kita gampang. Kalau kita menghadap manusia yang kita muliakan bisa rapi, menghadap Allah harus lebih daripada manusia. Gambarnya itu aja. Dan ingat ya, para ulama kita sudah mengatakan kalau kita peduli lebih kepada urusan kepada Allah, maka Allah akan lebih peduli kepada urusan dunia kita. Artinya bakal dimudahkan. Semua urusan dunia kita bakal dimudahkan kalau kita betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Al-Qur'an dikatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Atau kama qala fil hadis. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan bantu dengan jalan yang kita nggak pernah tahu. Arti takwa itu apa? Ya taat kepada Allah, taat baik melaksanakan kewajiban, taat untuk meninggalkan yang haram. Sehingga kalau sholat, tolong lebih perhatikan, khususnya yang ada di sawah kerjanya, khususnya yang kerjanya di pasar, yang biasanya duhurnya itu di sana. Maka tolonglah kalau mau berangkat kerja, ambil takwanya atau kemejanya, sarungnya atau celana panjang yang baru, pecinya taruh, sehingga waktu sholat
pakai baju yang tadi yang bersih. Ingat, kalau kita perhatian sama urusan Allah, Allah lebih perhatian kepada kita. Kalau Allah sudah perhatian kepada kita, semuanya akan jadi mudah. Wallahu Jadi intinya kalau kalau kita di sana ada najis gitu ya, contohnya dikencingin sama ponakan atau di mana, pas kan kalau lagi main kan kayak kolor ya, pas sholat kan lupa ibaratnya gitu, sholat pakai sarung, masih ingat gitu, apakah bisa membatalkan sholat atau lanjut? Dibatalkan atau lanjut? Allahu a'lam bishawab. Tadi terus jelasnya nu dipaparkeun ku Habibana. Nah, ayeuna saumpamina salat terus naga eta angguan nu dianggo ku urang teh boh ayeuna acukna kana pilancingna pokona naon berah nu dianggo ku urang tiba-tiba tapi ternyata aya najisan gitu nya, aya najisan. Terus melaksanakan salat. Terus emut-emut misalkan ayeuna urang tos parele ngalaksanakeun salat. Gitu tak kumaha. Dalam menuju sholat aku duduk ingat, tahu juga lah sholat gitu. Nah, lamun ayeuna cenah keur salat tiba-tiba urang emut atau napi ingat gitu bahwa ieu angguan ku dianggo ku urang teh aya najisan nya kapaksa urang salat teh sah. Salat teh sah. Jadi yo sebalikan deui salatna jadi dibatalkeun pisan, urang diganti ku angguan anu suci, nya ku angguan anu suci. Dalam cenah geuna salat diteruskeun oge itu hukumna tetap hukumna teu sah sabab tidak teu tinemu syarat salat. Sabab kan diantara syarat sah salat teh kedah suci tina najis, boh dina angguanana, boh dina tempat salatna atawa dina badana. Jadi percuma gitu jadi yo selama ini urangna emut mah gitu nya. Yo salatna batalkeun ganti ku acuk anu suci atau ku angguan anu suci. Nah, terus lamun ayeuna cenah ge emut-emut ayeuna terus parele salat kumaha? Jadi ayeuna urang ngelaksanakeun salat nganggo angguan anu najis misalkannya. Nganggo angguan anu najis teh emut itu pas emut-emut parele salat. Terus assalamualaikum maka dua assalamualaikum ka kenca emut. Cek urang teh urang salat tadi teh celana kotor, celana aya najisan. Nah eta kumaha? Nah, kembali deui salat. Kedah dikodo sampai kodo maksudna kedah kembali deui. Kedah ngalaksanakeun salat deui, nya kedah ngalaksanakeun salat deui. Sabab salatna ge teu sah. Jelas. Nih anak tambahkan sedikit buat semuanya khususnya nih. Kita punya sarung atau celana, anggap kayak tadi karena kencingnya kita punya adik atau kita punya keponakan atau sepupu. Itu tidak harus diganti. Karena itu namanya najis mutawassithah, najis yang sedang. Dan itu ada bentuknya. Berarti namanya najis ainiyah, ada bentuknya. Sehingga tidak mesti harus diganti. Ini kejadiannya biasanya kita di luar rumah. Kayak tadi contoh di pasar, tempat kerja. Kalau mau ganti pun bingung, harus pulang lagi ribet. Bagaimana? Sucikan saja. Contoh kencing, ya sudah dilap itu kencingnya, ya. Sehingga tinggal apa? Baunya atau mungkin ada kayak warnanya sedikit, tinggal setelah itu disiram. Ya, di tempat yang ada kan kencingnya tadi, maka itu sudah suci. Dipakai dalam keadaan basah pun tidak menjadi masalah. Itu yang ntar pembahasan udah sudah najis mutawassithah sudah ya. Jadi sebentar itu bisa sah. Karena sebagian orang ada yang kenapa nggak sholat kena air kencing, sehingga akhirnya nggak sholat. Ini banyak ini. Jadi disangka kalau sudah najis ya ganti. Tidak seperti itu. Itu kalau di rumah ada pakaiannya. Sekarang anggap saja kita di pasar atau di sawah nggak ada pakaiannya, gimana? Ya caranya sucikan. Kalau itu ada bentuknya diambil. Setelah bentuknya diambil, tinggal ada warna atau baunya, jadi najis hukumiyah, tinggal disiram pakai air. Maka itu sudah langsung suci. Ya. Jadi jangan ada alasan ninggalin sholat gara-gara kena kencingnya atau biasanya bukan kencing sih. Apa itu? Tainya burung biasanya tuh. Kok ada ini, jadi gak usah ribet, ambil itu tainya burung bentuknya, kemudian satu siram dengan air suci, langsung pakai sholat sah. Ya saya, wallahu a'lam bishawab. Fadhal, ada lagi yang lain? Nanya, Haji Gaul mau nanya, udah ditulis?
Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu itu kan pernah sholat ya berjamaah, udah 4 rakaat ya, tiba-tiba imamnya naik lagi gitu, jadi kayak lupa imamnya, jadi 5 rakaat, tapi makmumnya tidak ikut imam. Nah, makmumnya itu batal atau tidak? Jadi tidak ikut imam. Baik. Ada pertanyaan bagaimana hukumnya keadaan makmum kalau melihat imam ternyata lebih bilang rakaatnya. Nah, kondisi makmum ini bagaimana? Karena kalau kita kembali kepada syarat makmum itu kan harus ngikutin imam. Tapi ini posisi si imam ini rakaatnya ini lebih. Apa yang harus dilakukan oleh si makmum, gitu ya. Baik. Kalau kita lihat dalam fikih syarat makmum itu harus ngikutin imam. Sehingga kalau tidak ngikutin imam tidak sah. Nah, bagaimana kalau keadaan ini rakaatnya ini lebih? Apa yang harus dilakukan oleh si makmum? Ada 2 pilihan. Yang pertama, si makmum boleh menunggu. Jadi imam waktu lebih kita ingat ini, subhanallah. Tetap bangun, subhanallah, tetap bangun ya sudah kita ingatkan. Pilihan pertama, kita duduk. Sampai kapan? Sampai nunggu imam kembali kepada di tasawuf akhir, kemudian kita salamnya bareng sama imam. Ini yang paling afdol. Yang kedua, cara yang kedua kita mufarokoh, niat di hati saja pisah dengan imam sholatnya. Jadi pas imam berdiri sudah ingat subhanallah, tetap aja berdiri, sudah kita sudah niat mufarokoh, kita langsung ucapin salam. Yang salah, waktu imamnya berdiri kita ikut berdiri. Setelah saya sholat ditanya, kamu kenapa ikut berdiri? Ngikutin imam. Kamu yakin berapa tadi? 5. Maka nggak sah sholatnya. Loh, Habib ngikutin imam. Kalau salah jangan diikuti. Karena termasuk batalnya sholatnya makmum bersama imam adalah si makmum mengetahui sesuatu yang membatalkan sholatnya imam. Di antaranya apa? Berbilang lebih daripada rakaatnya. Jadi tinggal diingatkan, kalau enggak maka pilihannya 2 seperti tadi. Habib sekarang gimana keadaan si imam yang lebih tadi? Kan tadi makmum nih. Nah, imam yang 5 rakaat itu bagaimana? Maka imam setelah sholat ditanya, Pak Imam, bukan Pak Imam orang ya, imam sholat ini. Coba aja namanya Pak Imam lah. Pak Imam tadi itu 5 rakaat duhurnya, bukan 4. Imam ada yang insya, oh iya ya. Maka kalau ternyata itu lebih, maka si imam tinggal ngulangin sholatnya lagi. Ini yang posisi memang si imam ini sadar dia lebih. Tapi biasanya enggak gitu. Ada yang udah 4 tadi itu, padahal nggak ada makmumnya yang ikut dia. Semua makmumnya ini 1000 orang semuanya nggak ada yang ikut dia. Nah, maka kembali kepada kaidah fikih, sholat tergantung kepada keyakinan imam. Jadi kalau imam yakinnya itu sah, ya. Nama Allah a'lam. Nah, fadhal, ada lagi yang lainnya? Yang sebelah kanan belum nanya. Kang Ferry, dapat di media sosial pertanyaan? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh kita percaya pada tradisi atau adat istiadat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apakah boleh kita mempercayai budaya, tradisi atau adat? Itu diperbolehkan atau tidak? Nah, Contohnya non-pen. contohnya Bagi-bagi berkat, akhir tahlilan mungkin. Ada apa terus saya ini hukum gitu deh. Modus sama modus. Kayak cuci apa gitu. apa ya? Cuci keris atau apa enggak ada. Oh, cuci keris. Mungkin ini nih yang paling cocok buat antum. Contohnya nih, bagaimana kalau orang menikah kakaknya masih ada, kemudian dia langsung menikah dulu, gitu ya? Itu Nah, gitu. Kawin ke. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi mempercayai adat kebudayaan itu semacam kayak mitos lah, semacam kayak gitu. Misalkan contoh ini karena orang gaduh lancet gitunya, orang gaduh lancet. Nah misalnya aina ngarung hal gitunya, ngarung hal, contoh ngarung hal. Kan kuduna lancet heula, misalkan aina orang adina heula. Tuh, itu misalkan kan sok aya paribahasa tenaga ke si adina teh itu sok rada susah. Nah itu kan sebutna mitos bahwa adat lah, itu hanya adat kebudayaan. Nah itu sebetulnya sih teu naon-naon itunya, teu naon-naon. Misalkan ayeuna urang ngaruh hal gitu, ngaruh hal kanu jadi lanceuk gitu, lanceuk nancan nikah, ayeuna urang nikah. Itu teu naon-naon, teu naon-naon. Justru lamun cenah ge ayeuna urangna tos istitoah, tos mampu itunya, tos mampu bawa lahir batin itunya, maka itu langsung diperbolehkan, jadi dipercepat itunya, dipercepat gitu naon-naon. Atau contoh deh tadi di gariskan ku Kang Anwar, misalnya enak orang ngubah keris itunya, misalnya setiap bulan bulud atau setiap kaliwon itunya, setiap kaliwon. Emang lamun ningali dina keterangan itu tajam pernah mendakan itu, tajam pernah mendakan keterangan anak, tajam mendakan keterangan anak. Tapi lamun cenah gaena urang tujuan anak untuk mempar tina agama, tina syariat, tina akidah, itu silahkan diperbolehkan, naon-naon. Misalkan ayeuna urang gaduh ieu nya, itu misalkan ayeuna gaduh naon namina teh semacam warisan itunya, warisan. Misalkan ayeuna di bapak kolot urang misalkan keris atau napi cenah ge tombak gitunya, atau napi tombak kurang setiap ayeuna bulan bulud dikumbah ku 7 kembang, 7 rupa kembang atau setiap kaliwon, silahkan teu naon-naon. Cuman ayeuna keyakinan urang ulah nepikeun ayeuna kaluar tina akidah anu sesat gitunya. Jadi nu penting ayeuna urang ulah nepikeun ayeuna percaya bahwa ieu keris ieu tombak teh biasa memberi kemanfaatan atau biasa memberi kemadharatan. Itu terkengi gitunya. Itu kan terus jelas hukumna musyrik gitunya atau syirik. Contohnya seperti itu, misalkan ayeuna batu ali misalkan cincin gitunya, cincin. Urang ngagaduhan cincin, dia cincin teh misalkan ayeuna aya 2. Nu hiji cenah ge jang ambe payu ka awewe misalkan pelet gitunya. Terus nu hijina misalkan ambe payu kana dagang, kana panglarisan. Nah silakan ayeuna urang cenah ge ayeuna ngingu batu ali, pakai batu ali. Nu penting ayeuna urang ulah sampai percaya bahwa eta batu ali teh bisa memberi kemanfaatan ka urang, bisa memberi kemadharatan ka urang. Jadi ulah sampai gaduh pikiran kieu nya. Cek urang terus, ieu urang disaprak make batu ali ieu dagang lancar, berarti ieu batu ali bisa ngalancarkeun usaha urang. Itu jelas hukumna musyrik, nya hukumna musyrik. Sabab anu memberi kelancaran karena masalah rezeki, nu memberi kemadharatan, memberi kemanfaatan itu bukan batu ali, tapi Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh deui, cek urang teh urang saprak make batu ali ieu, alhamdulillah cenah awewe teh loba nu rada sepeun misalkan itunya. Berarti ya batu ali teh gunana jangan kana pelet atau nabi jangan kana payu ka awewe, berarti eta ulah gitunya ulah. Sebab itu termasukna musyrik, berarti percaya karena karena hiji barang. Sebab sesuatu lagi itu dikersakakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakali deui kesimpulanna itu diperbolehkan selama tidak melanggar syariat, selama tidak melanggar karena akidah kepercayaan urang selaku umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan tadi masalah adat, budaya, kebiasaan. Yang pertama, adat, budaya, kebiasaan boleh dilakukan, boleh diikuti, bahkan disiarkan, dibesarkan dengan 2 syarat. 1 tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Begin, tidak boleh melanggar syariat Nabi. Kalau melanggar tidak boleh. Contoh kayak tadi nyuci keris, terserah mau pakai kembang apa aja boleh, 7 rupa, 11 rupa, 70 rupa, enggak apa-apa. Tapi niatnya cuma nyuci aja, nggak ada masalah. Nah, tapi tatkala dia itu seperti tadi meyakini keris ini bisa mendatangkan manfaat ataupun bahaya, maka ini yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi tidak boleh bertentangan dengan syariat. Contoh,
yang sering banyak terjadi lagi. Seorang perempuan yang hamil itu sudah masuk usia 4 atau 7 bulan, itu biasanya suruh masuk ke gentong ya. Kemudian kan disiram pakai air yang di dalamnya ada macam-macam bunga tadi itu. Dan itu terkadang seringnya itu membuka auratnya. Jadi dia harus pakai sarung yang biasa ibu-ibu cuci di sungai. Samping. Hah? Samping. Samping lambak. Nah, samping lambak gulung sampai ke atas. Oh, ini kerudung nggak pakai. Nah, sehingga tidak diperbolehkan kecuali sama mahramnya, nggak masalah. Auratnya antara lutut sampai ke pusat. Tapi kan itu kan kadang-kadang di depan rumah, sehingga melanggar syariat, maka tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh memberatkan. Jadi adat budaya kebiasaan boleh, nggak jadi masalah, tapi jangan memberatkan. Kalau memberatkan nggak boleh, maka bisa menjadi haram. Kalau memberatkan, mengganggu aja nggak boleh. Ini memberatkan, menyusahkan. Contoh, Kang Ferry mau nikah, contoh nih. Amin. Hah? Emang udah ada yang mau? Nih, Kang Ferry contoh mau nikah. Ternyata pas mau nikah nunggu 2 kakaknya di atas sama adik perempuannya belum nikah. Sehingga di adat kebiasaan kami nggak boleh ngeloncat, pamali. Kalaupun harus meloncat harus membayar uang pakaian sesetel sekian. Nah itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kenapa? Memberatkan. Harusnya orang kalau mau nikah itu dipermudah. Makanya banyak terjadi kasus pacaran bahkan sampai perzinahan karena faktor itu, mempersulit urusan nikah. Nah, sehingga kalau memberatkan tidak boleh. Contoh lagi yang sering banyak terjadi. Contoh apa? Haji Gaul, jangan Haji Gaul udah nikah. Contoh ada siapa? Udah. Ada si B lah. Hah? PRT. Belum nikah. Masya Allah. PRT mau nikah, sudah cocok, sudah deal, lamarannya harus bawa seserahan yang banyak, sampai satu mobil pickup bagian dapur, bawa tuh semua alat-alat dapur, satu pickup bagian ruang tunggu di rumah semua dibawa, sampai 7 pickup. Akhirnya sudah nyewa pickupnya berapa, bensinnya berapa, buat supirnya berapa. Kadang-kadang ada suruh ngasih uang buat makannya banyak, sehingga itu mempersulit, memberatkan, maka tidak boleh. Jadi intinya adat budaya kebiasaan boleh dilakukan, dipertahankan, bahkan dibesarkan, silakan, asalkan tidak melanggar syariat Nabi. Yang kedua tidak memberatkan. Wallahu a'lam. Kalau misalkan tadi kan memberatkannya Bib, kalau misalkan kita lagi berduka nih Bib, terus yang ke-7 harinya suka dikasih berkat itu Bib. Berarti orang yang hadir dikasih berkat sama orang yang berduka. Iya. Nah, ada pertanyaan bagaimana hukumnya kalau seandainya ada orang meninggal dunia di hari ke-7, orang yang kena musibah ini bagi-bagi berkat, gitu ya? Itu boleh atau tidak? Itu. Baik. Ini sebetulnya permasalahan simpel. Cuma kadang-kadang beberapa orang ini kurang paham. Jadi ada kitab namanya Asbah wa Nadhair. Di dalam kitab fikih, pembahasan fikih ada yang namanya kitab Asbah wa Nadhair. Jadi perkara yang mirip padahal beda. Mirip ini, tapi ternyata hukumnya beda. Di antaranya yang seperti tadi. Jadi bagaimana hukumnya kalau kita dapat berkat lah gampangannya daripada orang yang kena musibah. Pertama, tidak ada dalam Islam, mau buka kitab fikih manapun 4 mazhab, tidak ada dalam Islam yang mengatakan orang kalau mengadakan tahlil wajib bagi-bagi. Tidak ada. Buka kitab fikih manapun, tidak ada. Ulama manapun tidak ada yang mengatakan. Tapi kenapa kok sekarang ini hampir umum di mana-mana? Karena ini biasanya ngikut sama orang-orang yang sebelumnya, sehingga ini pembahasan beda. Yang kedua itu masalah sodakoh. Jadi orang bersodakoh sah-sah saja, kecuali ada unsur pemaksaan. Nah ini yang nggak boleh. Beda ya pembahasan sodakoh sama pemaksaan.
Kalau sodako sah-sah saja. Bahkan termasuk 3 kebaikan yang dilakukan orang yang ditinggal oleh orang tuanya atau orang-orang yang dia cinta, berbakti kepada orang tuanya itu dengan 3 perkara. Di antaranya di samping mendoakan, menyambung kebiasaan baik orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yang ketiga bersedekah atau melakukan ibadah diniatkan untuk orang tua kita. Di antaranya sedekah. Sehingga itu tidak menjadi masalah. Tapi tolong jangan dipaksa, jangan ada omongan. Hari ke-7 gak ada berkah. Oh, jadi omongan mana sih? Cuma ada gorengan, berkatnya mana hari ke-7? Maka Al-Baqir ingatkan, kita hidup dalam naungan syariat, bukan naungan omongan orang. Makanya di sini Pak RT, mana dari tadi? Pak RT betul-betul harus memberikan naungan. Kemudian berkoordinasi dengan ustadznya, Ustadz Ugin contohnya. Jadi di hari ke-7 harus ada pemaparan dari ke-7, khususnya ntar Ustadz Ugin contoh yang di Bubulak menjelaskan. Jadi istilahnya kayak ngasih sambutan lah, atau perpisahan dari ke-7 kan selesai. Nah kemudian setelah itu dijelaskan. Kenapa? Yang namanya orang awam itu kadang-kadang ilmunya itu ngikut, bukan ilmunya itu belajar, ilmunya ngikut. Kenapa kok di hari ke-7 kok bagi-bagi sedekah? Ya saya ngikut tetangga saya kemarin hari ke-7 bagi-bagi berkah. Jadi bukan ustadz. Jadi madhabnya bukan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bukan. Madhabnya ngikut gitu. Dan ini tidak menjadi masalah yang seperti itu. Yang penting benar. Nah, maka di sini sekali lagi, selama itu tidak ada unsur paksaan, itu sukarela, tidak menjadi masalah. Tapi ada sebagian orang itu alergi, dapat berkat dari orang yang sudah meninggal dunia, ada. Jadi dia nggak mau, ya itu sah-sah saja. Namanya orang nggak mau nggak apa-apa, cuma jangan menyalahkan yang terima. Contoh, saya nggak suka Kue. putu, bukan ini putu mah saudaranya klepon. Kue kelapa. Kue kelapa, saya nggak suka. Kemudian Ustadz Ukin makan, saya bilang Ustadz jangan makan loh Ustadz ya. Saya nggak senang itu, Ustadz juga harus nggak senang. Oh ini bisa kena HAM. Iya kan? Benar kan? Hak asasi manusia. Nggak boleh. Nah jadi intinya tentang masalah itu diperbolehkan, yang penting tidak ada unsur paksaan. Nah kemudian kita sebagai warga, apalagi keluarga tetangganya, harusnya kita membantu. Jadi kalau bisa membantu, cuma saya lihat, saya pribadi, saya nggak tahu kalau di Bubulak kayaknya hampir sama ya. Saya lihat kayak di Cibumur, di Karanganyar, sama Cisambi, biasanya kalau ada orang meninggal dunia, biasanya banyak yang ikut membantu. Kalau laki-lakinya biasanya ngasih uang, ibu-ibunya biasanya pakai beras. Ya, ini sama ya. Nah, itu memang yang bagus seperti itu. Tapi tolong, kalau ada yang berbagi daripada orang yang kena musibah, itu bebas. Yang penting kita jangan maksa. Jadi itu sukarela, dan itu bentuk mungkin, dan ini yang sering saya dengar. Jadi itu mereka itu bersedekah seperti itu dengan niatan untuk berbagi pahala kepada orang tua yang sudah meninggal, dan itu sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Bib, mau tanya Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kondangan Bib. Halo. Gimana hukumnya kondangan? Kondangan. Sekarang kan kita kondangan ada 10.000 ya. Setelah sekian tahun, 10 tahun, itu kadang-kadang orang mau lebihin Bib. Apakah itu masih riba atau enggak? Ya. Dan kebanyakan orang hanya lagi ribu ya Bib, nggak ada duit gitu. Tapi dia maksain kondangan Bib, sampai utang pinjam. Sementara kan wajibnya kita itu kan menafkahi anak dan istri. Tapi lebih mewajibkan kondangan Bib gitu. Apa hukumnya itu? Baik, ada pertanyaan seperti ini. Mungkin disimpulkan seperti ini pertanyaan. Apakah kita wajib membayar orang yang sudah pernah memberikan uang waktu kita kondangan, atau kalau kita pernah nikah? Apakah itu sebagai kewajiban utang atau tidak? Nah. Terus kadang-kadang itu kan Bib, orang tuh kan kalau dibayar 10.000 lagi ya nih, 10.000 lagi.
ini orang dulu saya 10.000, setelah 10 tahun 10.000 lagi, kayak pengen lebihin. Nah, berarti kan mau dilebihin kan riba. Nanti kalau kalau bagi kurangan masuk. Ada itu lama, nggak ada. Kalau dikurangin nggak ada, semuanya malu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ayeuna kumaha hukumna masalah kondangan, intinya masalah kondangan. Emang ari masalah kondangan teh kadang-kadang nya sok karasaku sorangan gitu nya lamun cenah di ayeuna sok kumaha teh kondangan mun pamit era gitu nya era sigan boga utang. Nah padahal anu nami kondangan itu lamun ningali cenah di dina segi hukum ilmu fikih itu namina sanes ayeuna sebetulna sanes ngahutang gitu nya sanes ngahutang. Jadi namina anak atau nabi urang melungan silih ngabantu lah dina silih ngabantu. Saumpamana misalkan ayeuna saumpamana ayeuna urang misalkan kondangan ka contohlah supaya jelas ayeuna urang kondangan ka Kang Peri misalkan 50.000 simkuring nyambungan ka Kang Peri 50.000 dari diundang. Nah ayeuna dikala ayeuna simkuring gaduh hajat deui ngundang Kang Peri teu kondangan ka simkuring katanya. Berarti kan lamun kondangan itu berarti Kang Peri belum panggilkeun simkuring teh eranya kan. Era. Nah padahal itu tidak termasuk hutang. Jadi bukan berarti cenah ge ayeuna lamun ayeuna teu kondangan teh Kang Peri teh boga hutang ka mau ge henteu kitu nya henteu. Sabab itu keur pertama akadna ge bukan ayeuna ngahutangkeun, sanes ayeuna urang nginjem atau napi ngahutang. Terkecuali lamun cenah ge ayeuna akad keur pertama akadna ngahutang, nah tiba-tiba cenah ge ayeuna teu bayar itu berarti kan termasukna wajib nya wajib berarti bayaran. Ari cenah ge ayeuna nyambungan mah itu sebetulna sih teu wajib dibayaran. Cuman perasaan orang kadang-kadang sok era gitu nya sok era lamun papendak sameta jalmi. Jadi tujuan atau nabi cenah ge hukum asalna itu sanes ngahutang ari nyambungan mah jadi nulungan sesama manusia. Terus ayeuna kumaha kadang-kadang aya nu dilebihan anu dikurangan. Misalkan ayeuna aya jalmi cenah ge nyambungan ka urang misalkan 10.000 sampai ayeuna urang cenah ge nyambungan ka ditu ka hiji jalmi misal 10.000. Nah eta jalmi teh padahal tos sabaraha taun bayar deui ka urang teh misalkan anggar besak itu 10.000 gitu nya. Kadang-kadang cenah ge teu kadang anta dikurangan atau tapi dilebihan. Tah apakah anu dilebihan itu termasukna cenah ge ayeuna riba atau napi henteu? Itu tidak termasuk riba. Misalkan ayeuna ieu simkuring ayeuna nyambungan ka Kang Peri misalkan 50.000. Nah ngedak sabaraha taun simkuring teh hajat Kang Peri teh nyambungan di ka simkuring nyambungan teh misalkan 70.000 atau napi 100.000 berarti ditambahan dina 50.000 itu tidak termasuk riba. Mungkin itu niat baik Kang Peri itunya. Niat baik Kang Peri. Saumpamana cenah dikurangan ge itu tidak jadi masalah itunya. Jadi itu termasuk riba atau napi cenah itu termasuk dosa. Sebab itu akan sanes akad pinjam meminjam. Nah, lamun ayeuna akadna pinjam meminjam mah itu jelas lamun cenah ge ayeuna sateuacanna aya perjanjian, aya korena riba itu mah termasukna riba. Kapungkur kan pernah dibahasnya waktu di acara ngopi di RT3 itu terus dibahas. Saumpamina ayeuna urang ngahutangkeun ka hiji jalmi, misalkan ngahutangkeun artos, itu perjanjianna harus lebih dari itu, maka itu termasukna riba. Jadi ngahutangkeun misalkan 1 juta tapi teh kudu bayarna 1.500.000 atau 1.300.000 itu termasukna riba haram. Jadi kembali deui karena masalah kondangan, ari masalah kondangan mah itu hukum asalna tidak termasuk ayeuna hutang. Jadi itu mah tulungan atau napi membantu sesama manusia. Terus anapun ayeuna dikurangan secara berlebihan itu tidak termasuk riba. Lamun ayeuna dilebihan beureun itu mah tanda terima kasih ka jalmi anu parantos nulungan ka urang, maksudnya nulungan ka urang. Tapi begini Pip, saya dengar gitu ya dari orang-orang lah gitu. Pernah si orang itu kondangan 3 kali. Tapi si orang diundang lagi tuh nggak datang. Dia bilang saya kondangan sudah 3 kali, tapi dia nggak datang. Tolong sampaikan saya udah hajatan. Berarti dia kan seperti meminjamkan gitu. Nah di situ soalnya orang itu nggak sama.
prinsipnya tuh ada yang pengen dilebihin, karena kalau nggak dilebihin saya rugi dong gitu kan gitu Bib. Jadi prinsipnya tuh si orang tuh nggak sama gitu. Nah gimana kalau dia mati gitu Bib, apakah termasuk hutang atau enggak? Sementara si orang itu saya udah 3 kali kondangan, tapi sekarang saya undang nggak datang, berarti kan itu yang sistemnya hutangin Bib kalau begitu. Pertama yang perlu diingat, kita ini umat Islam punya payung hukum namanya Al-Quran dan Hadis, bukan omongan orang. Cuma seringkali yang namanya kebiasaan itu menjadi hukum. Al-adatu muhakkamah. Kadang-kadang adat itu bisa menjadi hukum. Nah sehingga sekali lagi yang namanya kondangan itu bukan hutang, itu membantu atau memberikan hadiah. Yang namanya membantu itu bebas-bebas saja, tidak ada penekanan sama sekali. Beb, kalau seandainya orangnya menuntut, ya biarkan saja, jangan dibuat pusing. Beb, kalau di akhirat saya bisa dituntut sama dia, ya nggak ada tuntutan. Kenapa? Karena bukan hutang. Dan kita waktu tidak memberikan kepada dia, tidak berbuat zalim. Kenapa? Karena itu bukan suatu kewajiban yang kita harus membayarnya. Itu yang pernah mereka beri kepada kita, itu adalah sebagai bentuk hadiah, sedekah atau i'anah membantu kita. Beb, baik, masalah uang saya paham. Sekarang bagaimana dengan makanan yang sudah terhidangkan? Boleh enggak saya yang enggak nyumbang itu makan makanan tersebut? Maka jawabannya diperbolehkan. Kenapa? Karena makanan itu memang sudah dihamparkan. Maka kita yang hadir di sana makan tidak menjadi masalah. Kecuali makan yang ada di dalam rumah antum makan, itu jangankan menjadi masalah, menjadi pukulan orang juga, antum nyuri namanya itu. Yang diperbolehkan itu memang dihamparkan, memang itu untuk jamuan. Makanya tolong kembalikan segala sesuatu itu kepada hukum syariat Rasulullah. Gak bakal pusing. Yang menjadi pusing ini kita kan nggak mau kembali kepada syariat Rasulullah, tapi ngikutin omongan orang. Ini yang membuat pusing. Sehingga masalah ini sering juga anak tekankan. Saya pribadi nih, waktu masuk ke window haji, saya waktu diundang ke acara pernikahan, saya nggak pernah bawa amplop sama sekali. Tiba-tiba ada beberapa orang yang ikut saya, Beb, amplopnya mana? Loh, ada apa bawa amplop? Loh, kalau hadir itu harus ngasih uang. Ngasih uangnya berapa? Oh, di briefing saya. Kalau orangnya ini sekian, kalau orangnya ini sekian. Wah, error nih orangnya. Gak benar nih. Akhirnya tetap setiap saya hadir, saya tetap nggak pakai amplop sudah. Tapi lama-lama terpengaruh juga. Kita ngasih amplop, tapi niatnya tentu itu membantu. Tapi ingat, bukan suatu kewajiban, karena kesian. Ini saya pernah ngalamin waktu ngikut ada acara pernikahan, ada orang waktu hari pernikahan di depan saya, jidatnya dipegang. Ya Allah Beb, oh, kenapa? Gak ada angin, gak ada apa, ya Allah Beb. Aduh Beb, saya ini Beb, sekarang ini sudah hadir acara undangan 3 Beb. Itu setiap undangan 50.000, 150.000. Ini sekarang satu lagi nih Beb. Loh kenapa kan? Ya itu kan kita harus bayar. Nah, jadi memang ini asumsi di masyarakat seperti itu. Inilah tugasnya daripada ustadz untuk menjelaskan, khususnya di majelis-majelisnya, di dalam acara-acaranya, dibantu oleh RT dan RW setempat untuk sosialisasi ke masyarakat. Ini mungkin enteng bagi yang punya uang. Contoh, Cigaul, Kang Sony punya duit, nyantai, nyawer pun gak ada masalah. Tapi bagi yang kita yang fukara masakin, oh ya bingung. Bayangkan 350.000, kita punya uang cuma 50.000, 100.000-nya gimana? Kayak tadi itu ngutang akhirnya sama orang. Nah sehingga ini kita harus cari solusinya. Bagaimana solusinya? Ya solusinya pasti harus ada yang menyampaikan, baik dari yang punya kekuasaan RT RW-nya, kemudian kalau tidak bisa menyampaikannya, tinggal mensupport, mendukung ustadz, kiai, ulama setempat. Kenapa? Itu tadi itu termasuk kebiasaan yang memberatkan. Kesian.
Pas kita punya uang enak, tapi kita nggak tahu besok atau lusa. Saat ini kita punya uang malam hari ini, besok belum tentu. Malam ini kita masih statusnya bekerja, ada penghasilan tetap, besok belum tentu. Sehingga jangan kita memberatkan orang, karena yang seperti itu jalan adalah agama. Wallahu a'lam bishawab. Wadah tadi, Kang Samson. Idem dulu kan? Apa? Idem. Idem mah diem. Oh diem. Pas. Kalau yang lainnya? Kalau misalnya kan suka ada kolam lele tuh di atasnya tuh kandang ayam, kan si apa sih kotorannya tuh kan suka ke kolam tuh. Apakah itu airnya jadi najis atau si ikannya juga ikut najis? Kan suka banyak tuh yang ternak lele atasnya ayam. Ya. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Ada satu orang, dia punya kandang ayam, kandang sapi, kandang kambing. Nah, di bawahnya itu ada kolam lele atau kolam ikan lah. Kemudian BAB-nya itu jatuh ke bawah. Karena mungkin BAB-nya jatuh ke atas. Ke bawah. Nah, kemudian akhirnya memenuhi daripada kolam tersebut. Nah, bagaimana status daripada air tersebut dan juga lele yang kita makan atau mujair atau ikan emas punyanya Haji Daud. Mujair. Ya. Itu bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam bishawab. Ayeuna kumaha saupamina urang ngagaduhan ternak ayam, misalkan ngagaduhan ternak ayam, posisina teh misalkan di handapna balong gitu nya, balong atau kolam, terus eta kolam teh di belakang lauk, mau lele, mau gurame, mau naon bae. Terus ayeuna kotoran ayam anu setiap marurag kana eta cai, kana eta balong, eta si caina hukumna kumaha jadi najis atau henteu. Nya ayeuna urang tinggal ningali caina itunya, ningali caina. Lamun caina cenah ayeuna loba lebih dari 2 kula, di mana-mana karagraga najis, lamun cenah ayeuna robah, lamun ayeuna robah, boh robah warnana, robah rasana, tapi robah bauna, jelas itu hukumna najis atau hukum najis. Misalkan ayeuna kieu si kolam teh tadina bersih gitu nya, bersih. Cai balong teh teh bersih gitu nya, warnana bodas gitu, warnana bodas. Tiba-tiba saantos di luhurna diternakan ayam, setiap hari karagragan cenah kotoran ayam, sakedik demi sakedik warna cai teh berubah. Tadina bodas misalkan jadi semu hideung. Berarti kan itu terus loba. Terus bauna, misalkan ada bau haput, bau kumaha, terus cenah rasana rasa asem misalkan. Berarti kan itu loba. Maka itu si cai walaupun cenah loba lebih dari 2 bulan, maka itu hukumna najis, bukan najis. Terus masalah cenah laukna, masalah laukna nu aya dina eta kolam, kan urang moal mungkinnya lamun cenah ayeuna laukna di dahar cenah langsung atah mah pasti ayeuna kurang dikumbah heula. Nah, lamun saumpama cenah ayeuna si laukna pasti Allah tetap si laukna ge itu berarti hukumna kan bukan najis, sabab aya dina cai anu najis, aya dina cai anu najis. Nah, berarti kan kurang si eta lauk teh saumpama kurang di alat mah dibersihan heula kotorna terus dikumbah heula, eta dibersihan nembe aya kurang dimasak atau digoreng. Nah, ayeuna sok aya deui kajadian kieu nya, kajadian kieu. Sok aya keterangan man tasawwafa bila tafakuhin faqad tazandaqo. Sing saha jalmi artanapi barang siapa yang menekuni ilmu tasawuf tapi tanpa didasari dengan ilmu fikih, maka itu termasukna jindik. Contohna kieu ya. Aya jalmi, eta si jalmi teh belajar ilmu tasawuf tapi tidak belajar ilmu fikih. Misalkan urang mah cenah ge tarang ngadahar lauk anu nang meser di pasar. Sabab masjidna paru bae. Kadang-kadang cenah ge ayeuna masjidna teh teu naon namina teh teu nurut akan aturan agama gitunya, teu nurut kana aturan syariat. Nah, ayeuna dikala cenah ge eta jalmi ngadahar eta di pasihan cenah ge naon namina teh di pasihan eta lauk hayam anu nang meser di pasar, padahal manehna anti tareng ngadahar. Cek eta jalmi urang mah moal ngadahar lah lauk nama da ieu mah termasukna
bukan sabab mencit lagi dengan aturan agama urang mah rek main cacaina bae itu terus jelas gitunya jelas itu tidak memakai ilmu fikih. Jadi manehna belajar tasawuf, belajar apik, belajar warok, tapi tidak didasari dengan ilmu fikih. Anu padahal mah walaupun manehna cenah kitu daek kana dagingna, beranggapan dagingna itu najis, si caina ge najis gitunya. Jelas. Gitu. Jadi kalau misalnya gaina urang misalkan ieu teh lauk hayam aina anu dipotong tanpa nganggo aturan hukum syariat agama. Cek urang teh lah daging nama moal da hukum lagi bugan gitu nya hukum bugan sabab mencit lagi dengan aturan syariat urang mah hayang caina bae itu caina lagi termasuk najis itunya termasuk najis. Nah termasuk anu tadi itunya termasuk anu tadi. Jadi dikala aina cai loba kararaga najis lamun robah salah sahijina itu si cai termasukna hukumna buta najis. Berikutnya lagi aina laukna oge sami hukumna buta najis. Jadi lamun cenah enak kurang rek di dahar otomatis kan eta si lauk teh kurang dikumbah heula. Sabab lamun teu dikumbah eta si lauk berarti aya dina cai anu najis gitunya. Hirup dina cai anu buta najis gitu. Jelas kan? Allahu a'lam bishawab. Nah, Anda cuma nambahkan segala sesuatu kehidupan kita kalau akan melakukan apapun tidak ada salahnya nanya sama ustadz. Khususnya kayak tadi. Jadi jangan sampai akhirnya entar menjadi syubhat seperti tadi. Jadi entar nanya ustadz bagaimana saya ingin buat kandang kambing tapi bawahnya ada kolam. Entar akan diberi pemahaman kepada ustadz yang kita bertanya dengannya. Kayaknya ini sih sepele. Cuma kalau sudah kaitan masalah hukum, kemudian entar masalah kayak najis, akhirnya entar merembet ke pakaian, kemudian dasar sholat kita, sehingga entar merembetnya kemana-mana. Sehingga kalau kita akan melakukan apapun tidak ada salahnya, bahkan insya Allah baik semua isinya, tanya dulu sama ustaz. Dan insya Allah ustaznya tidak mengharap apa-apa. Tanya ke ustaz, ntar amplop, tidak ada itu. Ya, kalau ada titeni itu ustaznya. Insya Allah tidak ustaz semuanya mukhlisin, ikhlas semuanya. Wallahu a'lam. Fadhal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rumah tangga kan ada yang masalah ya Bib. Terus ini mah kalau emosi itu enggak wajar gitu akibat ada dorongan batin gitu, penyakit batin. Akhirnya kan yang enggak harusnya disampaikan, jadi akhirnya kan jelek semua. Gimana cara ngatasinya dan kedepannya harus gimana istri? Ada pertanyaan seperti ini kurang lebihnya. Bagaimana kita menyikapi pasangan kita yang kurang baik? Mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi kita berharap istri kita seperti ini, seperti ini. Ternyata setelah menikah, loh kok kayak gini? Atau kebalikannya, seorang perempuan yang menikah mengharapkan seorang suami yang soleh, jadi imam yang baik, bisa menjadi contoh untuk istri dan kelak anak-anaknya. Ternyata tidak sesuai seperti itu. Nah, bagaimana menyikapi keadaan rumah tangga yang seperti ini? Kan begitu kan? Iya. Baik, nah ini penting. Sebetulnya ini perkara semuanya itu cuma satu yang harusnya kita perhatikan. Sehingga kalau satu ini diperhatikan, maka nikahnya kita insya Allah akan banyak ada adem ayemnya. Dalam artian sakinah wa warahmah. Jadi tidak mungkin orang nikah itu nggak ada problem, mustahil. Karena itu di zaman Nabi kita Muhammad SAW pun kehidupannya itu menjadi contoh bagi kita. Nabi kepada istrinya pernah terjadi beda pendapat tentang masalah suatu problem. Dan itu untuk gambaran kita sebagai umat yang bukan artinya Nabi tidak adil ataupun istri-istri Nabi tidak soleh, bukan itu gambaran. Bahwasanya kita kalau mau menikah itu jangan dibayangkan enaknya saja. Oh enak lah kalau sudah nikah, jalan sama istri kemana-mana. Atau membayangkan gak enaknya aja sehingga sampai usia 30 tahun belum menikah. Waduh, entar nikah gimana nih?
makan sendiri aja susah, ini aja makan saya aja nggak pakai nasi karena punya uang cuma buat beli mie, apalagi yang ngasih makan anaknya orang, hidup sama saya lagi setiap hari, belum lagi akhirnya dia nggak menikah. Sehingga menikah itu jangan terlalu dibayangkan enaknya saja dan jangan dibayangkan nggak enaknya saja. Jadi standaritas saja, biasa. Nah, kunci untuk menuju kepada rumah tangga yang sakinah wadah Nabi sudah berikan rambu-rambu sebelum kita menikah. Apa Nabi sampaikan? Fadfar bidadidin taribat yada. Engkau menikah cari perempuan laki-laki agamanya baik. Nabi sudah kasih panduan nikah ini berarti sebelum menikah. Himbauan dari Nabi. Kata Nabi, kalau engkau memilih agamanya baik, Nabi lanjutkan, taribat yada, kamu akan jadi orang yang beruntung. Apa arti beruntung? Rumah tanggamu jadi baik. Tapi kenapa kadang-kadang banyak rumah tangga yang ribut, cekcok? Karena sebelum menikah, dia tidak betul-betul memilih agamanya baik. Mungkin ada orang lebih mengedepankan hawa nafsu, cari yang cantik, cari yang tampan, cari yang kaya, tertipu, oh ini nasabnya bagus, ini ternyata dia agamanya nggak baik. Sehingga untuk para jomblo-jomblo, kalau akan menikah tolong prioritaskan masalah agamanya. Kita kalau nyari sweater, anggap jaket, itu kita cari yang betul-betul pas sama kita. Kita contoh punya sweater merek A, tapi kita beli sweater merek B, ternyata beda, padahal ukurannya sama. Kan sering terjadi kayak gitu. Kita pengen pakai itu yang betul-betul nyaman. Itu untuk sweater, baju. Kalau untuk pasangan harus lebih lagi, harusnya lebih selektif. Sehingga kalau kita memilih pasangan, tanya sama orang tua kita, Abah Umi saya mau menikah, kira-kira ada enggak laki-laki atau perempuan yang soleh dan soleh untuk saya. Dan jangan tertipu, udahlah nak cari sendiri aja. Ya ada orang tua kayak gitu. Saya nggak mau memaksa kamu. Ini bahasanya halus, tapi sebetulnya agak menjerumuskan ini. Kalau anaknya tidak punya keimanan yang sungguhnya, dia bisa mencari calon pasangannya di pinggir jalan. Lebih parah lagi di media sosial. Cari di Facebook. Saya mau nikah, siapa yang mau sama saya? Saya buka pendaftaran. Contoh. Akhirnya mencari di sana, kenalan. Udah kayak gitu menikah itu. Kita aja kalau mau beli barang, kita selektif cari ini di media aplikasinya ini apa. Kemudian lihat reviewnya orang, komentarnya orang, bintangnya berapa dikasihnya, selektif. Kita cari. Nah untuk pasangan lebih dari itu lagi, betul-betul. Nah kalau ternyata orang tua kita menyerahkan kepada kita, jangan tertipu. Artinya serahkan kepada yang di bidangnya. Sampai tanya Ustadz ya ulama. Contoh Ibu Bula, Kak Ferry contoh nih, Monica, Keder, orang tuanya masain lagi sama saya. Siapa saya? Gitu kan? Akhirnya datang ke gini, Ustaz saya mau nikah. Oh siap. Apa kriterianya? Yang penting Ustaz agamanya baik. Dan kalau mesen sama Ustaz itu jangan buat Ustaznya pusing. Kak Ferry pengen cari apa? Ustaz yang tinggi, kalau bisa 220 meter tinggi. Kemudian juga kalau bisa putih, tidak ada hitam-hitamnya. Kalau ada merah, itu Ustaznya sudah pusing. Udah cari sendirilah. Sehingga Nabi sudah tekankan pilih agamanya baik, sehingga Ustaznya pun nyarikannya enak. Tapi kalau kitanya sudah aneh-aneh, Ustaz tuh menyarikannya pasti bingung ujungnya lah. Sudahlah, saya nggak bisa. Udah kamu banyak-banyak baca doa aja. Kalau nikah, kalau enggak. Sehingga untuk masalah ini tolong cari agamanya baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita sudah mencari agamanya baik, ternyata namanya rumah tangga ada aja pasti. Bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat di antara kita? Yang pertama, jangan pernah memaksakan kehendak kita. Kalau bahasa gampangnya jangan egois. Walaupun kita ini yang benar. Contoh, kita sebagai suami ini benar, istri yang salah. Jangan egois. Kenapa? Rumah tangga itu bukan mencari mana benar mana yang salah, tapi rumah tangga itu adalah saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Istri kita salah, tapi dia merasa benar. Nah kita yang melihat seperti itu kita harus kuatkan. Artinya apa? Jangan malah kita akhirnya tersulut dengan hal tersebut. Kalau pepatah Indonesia, api ketemu api meledak sudah. Lalu bagaimana? Istri kita jadi api, kita jadi air. Sesaat suami jadi api, kemudian yang istrinya jadi air. Jadi harus saling menguatkan. Yang kedua, setelah kita saling menguatkan, yang kedua
jangan saling tuntut menuntut. Ini salah kamu, pasti gak bertahan lama ya seperti itu. Tapi rumah tangga tadi saling menguatkan. Yang terakhir, yang ketiga, kita sudah berusaha nih bersabar, kemudian menemukan titik temunya, tetap nggak bisa. Istri kita atau suami kita merasa benar, oh ini kamu yang salah. Lalu kalau sudah seperti ini, cari orang ketiga yang disegani oleh kedua belah pihak, yang punya ilmu agama dan juga bisa nutup aib sebagai penengah. Dan ini dalam Al-Quran solusinya seperti itu. Dan di dalam cerita Nabi pun waktu berbeda pendapat dengan Sayyidah Aisyah, Nabi tawarkan, ya Aisyah, kita cari orang ketiga sebagai penengah. Siapa yang kamu inginkan? Bijak seorang suami harus kayak gitu. Jangan maksa, jangan, oh ini saya milih. Siapa yang kau inginkan? Ayah saya Abu Bakar Siddiq. Nabi panggil Abu Bakar Siddiq, waktu datang marah. Kenapa? Karena siapa orang yang paling cinta sama Nabi Muhammad lebih Abu Bakar Siddiq? Marah, gak terima. Apalagi yang kurang ajar adalah anaknya sendiri. Disangka sahabat Abu Bakar Siddiq. Lalu saking marahnya Abu Bakar Siddiq mau menempelin wajah daripada anak beliau Sayyidah Aisyah, yaitu istrinya Rasulullah. Lalu kata Nabi, pulang kamu Abu Bakar. Pulang di pagi hari, di siang hari balik lagi. Datang lagi ke rumah Nabi. Kenapa? Gak puas dengan apa yang dilakukan anaknya kepada Rasulullah. Ternyata di siang hari Nabi sudah bercanda dengan Sayyidah Aisyah. Apa yang kita ambil hikmah daripada cerita ini? Yang pertama, kalau nikah pasti ada perbedaan, pasti jangan harap tidak ada. Yang kedua, kalau ada perbedaan sudah tidak bisa ditemukan, cari orang ketiga yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kalau bisa 3 syarat tadi, disegani dua belah pihak, punya ilmu agama biar mengarahkannya benar. Ketiga, setelah itu tidak membuka aibnya. Yang ketiga, hikmah cerita tadi, kalau marah jangan lama-lama. Khususnya ini, biasanya ini istri, jarang suami ngambek. Jarang kalau ada suami ngambek suruh pakai kerudung. Istri biasanya ngambek, makan biasanya bareng, makanya sendiri, nggak senyum. Nah, itu sebetulnya calon-calon istri yang bakal masuk neraka ya. Kenapa? Karena seorang istri surganya sama suami harus taat, menyenangkan suaminya. Apalagi ini sampai membuat suaminya ini diperlakukan seperti itu. Nah, maka kalau sudah terjadi seperti itu jangan lama-lama. Nabi gak lama, pagi, siang selesai. Ya, nah, jadi cari orang ketiga sebagai penengah. Kalau sudah kita ingatkan tidak bisa, kita cari waktu yang tepat tidak bisa, jangan dipaksakan. Saya kemarin belajar mabuk nongkrong mau 1 gin. Ibu nih yang salah. Bobo, saya mau 1 gin, akhirnya besoknya saya datengin lagi. Besoknya 1 ginnya datang. Cari orang ketiga. Kalau sudah mentok, nama wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau nggak punya wudhu pegang maulid debat dulu? Nah. Sedangkan di sananya kan ada ayat-ayat Al-Quran. Nah. Baik, ada pertanyaan bagaimana hukumnya kalau kita nggak punya wudhu kemudian memegang maulid ataupun macam-macam, mungkin rotib juga gitu ya. Dan kita keadaannya tidak punya wudhu, boleh atau tidak? Nah, itu kan ya. Boleh. Allahu a'lam bishawab. Ayeuna kumaha lamun urang teu gaduh wudu nyapa deba atanapi cenah ge ayeuna berjanji, itu kan ayat tulisan Al-Qur'an. Nah ayeuna lamun ayeuna ningali kana hiji keterangan, misalkan lamun ayeuna urang nyabak tafsir, gitu nya nyabak tafsir, kan tafsir itu loba aya tafsir Jalalain, tafsir Sawi, terus tafsir Wazin, loba pokona. Nah itu sebagian ulama nyebatkeun kieu lamun ayeuna cenah ge tafsiranana lebih loba tibatan lamun ayeuna tafsiranana sakedik lebih loba Qur'ana, maka itu wajib kedah gaduh wudu. Lamun cenah ge tafsiranana lebih loba tibatan Qur'ana, maka itu teu naon-naon teu gaduh wudu. Nah ayeuna lamun ayeuna masalah buku deba, buku berjanji itu kan kebanyakanna sirah. Jadi sejarah-sejarah Kanjeng Nabi
si sejarah kehidupan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditambah sekarang ayat-ayat Al-Quran, maka itu diperbolehkan. Jadi tenawan-nawan namun ayeuna urang teu gaduh dulu nyabak deba atau napi nyabak berjanji atau napi simtuduron tenawan-nawan. Cuman alangkah lebih baikna urang gaduh wudu. Ini alangkah lebih baikna. Ngasa umpamana lamun cenah ge teu gaduh wudu ge teu naon-naon, jadi teu naon-naon. Atau semisali misalkan kitab-kitab kuning, kitab Sapina, Sulam Najah, Sulam Taufik, Riyadul Badiah, pokoknya kitab-kitab kuning itu teu naon-naon ayeuna urang nyaba teu gaduh wudu walaupun dina eta kitab teh aya sebahagian ayat-ayat suci Al-Qur'an teu naon-naon. Cuman eta oge alangkah lebih baikna kedah gaduh wudu gitu ya. Jadi anu cenah ge ayeuna teu kenging pisan mah urang langsung nyabak Al-Qur'an, gitunya nyabak Al-Qur'an siga nu karar itu tah kurang dibaca atanapi barang atanapi cenah ge ayeuna kertas anu eta barang anu eta kertas teh tertulis nama-nama Al-Qur'an, tulisan Al-Qur'an, maka itu wajib kedah gaduh wudu. Contoh anu tadi kusimpulin dicarioskeun, misalkan ayeuna urang nulis dina papan tulis surat Al-Fatihah, maka itu urang nyagah buahna kedah gaduh wudu. Atanapi ayeuna urang nulis dina buku salembar surat Yusuf atau nabi surat Kahfi itu nya dina buku salembar atau nabi dina kertas salembar, maka itu kedah gaduh wudunya bakna. Atau nabi contoh dinu tadi terus didugikeun urang ayeuna nyepeng HP anu eta HP teh aplikasina aplikasi Al-Qur'an, itu kedah gaduh wudu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh satu lagi, Bib? Betul. Ini pertanyaan mungkin agak konyol tapi Pertanyaan. Saya sering dengar Bib kalau ibadah malam Jumat ya, bahkan orang-orang terdahulu lah orang sepuh. Kalau malam Jumat tuh ngaji Yasin, sementara karu itu pada datang katanya Bib. Jadi orang yang meninggal tuh pada datang katanya. Bahkan ada yang bilang datangnya dari dapur. Apakah itu benar atau gimana Bib? Ada pertanyaan, apakah orang-orang yang sudah meninggal itu bisa kembali lagi ke rumahnya masing-masing, baik itu yang meninggal wajar atau yang tidak wajar gitu ya. Baik, nah pertama, manusia hidup itu punya 5 alam, dan ini alam otomatis akan terus berlanjut sampai alam yang terakhir. Jadi nggak ada jeda, nggak ada pending, nggak ada kuota macet kemudian berhalangan, nggak ada. Kita punya alam 5. Yang pertama alam arwah sudah kita lewati. Yang kedua adalah alam dunia, alam rahim ibu sudah kita lewati. Yang ketiga sekarang alam dunia. Nah setelah dunia ini kita masih ada 2 lagi. Ini otomatis kita alam dunia selesai, meninggal masuk alam barzah. Ini otomatis alam barzah selesai, terjadi kiamat, kita masuk namanya alam hari kiamat. Sehingga ini otomatis. Artinya di sini kalau orang sudah meninggal dunia, dia akan otomatis langsung masuk ke alam yang keempat, namanya alam barzah atau alam kuburan. Di kuburan sudah ada yang akan menjemput atau menunggu kita, namanya malaikat mungkar nakir. Dan malaikat mungkar nakir sudah dikasih tugas sama Allah, nggak mungkin bermaksiat, ngelawan atau malas-malasan berleha-leha, malaikat nggak mungkin. Karena Allah sudah sifati malaikat itu sifatnya la ya'suna ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat sama apa yang telah Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga tatkala orang itu sudah meninggal dunia, dibawa sampai akhirnya ke barzah, maka setelah itu malaikat akan menanyainya. Kalau dia orang yang soleh, dia bisa menjawab dengan mudahnya. Malaikat mengatakan akan mengatakan no maka harus tidurlah kau seperti tidurnya pengantin baru, sehingga dia tidak sadar terjadi hari kiamat. Tapi kalau ini orang ahli maksiat, sholat bolong-bolong, puasa enggak, zakat enggak, sama tetangga tidak baik, lisan mulutnya enggak dijaga, suka nyakitin orang dengan lisan perbuatan sikapnya, maka dia nggak bisa jawab, akan disiksa sampai datangnya hari kiamat. Sehingga nggak ada kesempatan jalan-jalan, tidak ada. Tapi beberapa dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwasanya memang ada arwah yang dinamakan ya spesial. Artinya spesial ini dapat
izin dari Allah untuk terlepas daripada barzah tersebut, seperti para aulia, wali-wali Allah. Bahkan beberapa manakib para aulia, wali-wali Allah, bahkan ada yang sampai bisa membantu orang yang membaca Al-Fatihah kepada beliau-beliau semuanya. Tapi ingat, ini pengecualian para aulia, ya kan? Hanya orang-orang khusus. Tapi kalau seandainya pun ada orang, oh saya melihat arwahnya ini, itu namanya korin, atau kita namanya jin yang menyamar menjadi arwah yang sudah meninggal dunia manusia. Untuk apa? Untuk melemahkan imannya kita. Dan itulah tugasnya namanya syaitan. Karena jin itu ada dua. Jin yang baik itu namanya jin yang tidak baik namanya syaitan. Sehingga tidak ada, ya, orang meninggal di hari ke-7 dia akan datang masuk lewat daun, tidak ada itu semuanya. Berarti malaikat mungkar nakir tidak taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, melanggar, tidak mungkin. Tapi para aulia memang itu diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Sudah ya kayaknya? Ini ada pengumuman. Apa itu? Masuk pengumumannya juga. Dia baik. Ini apa Biar aja? kelihatan. Enggak, jangan. Oh, Ustaz mungkin di ada sini ditutup aja dulu. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan ngopi pada saat ini. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Mudah-mudahan ngopi kita diberkahi oleh Allah, makin bertambah keilmuan kita, makin tambah rasa takut kita kepada Allah, makin istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggal larangannya. Dan mudah-mudahan kita menjadi pemuda-pemudi harapan bangsa, negara, agama, khususnya desa kita ini, blok kita ini, di Bubulak ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Terima kasih Ustaz Ugin dan segenap para pemuda dan juga yang berpartisipasi dalam acara ini di Bubulak ini. Mudah-mudahan semuanya yang membantu, baik dengan tenaga, pikiran, kemudian dari dananya, mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah lebih banyak dan lebih berkah. Saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.